Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Education. Pasti banyak yang bingung gimana cara melakukan soal TKA Matematika. Tenang, di sini kita bahas bareng ya. Soal yang kita pakai adalah simulasi resmi dari Pusmendik Kemendikbud, khusus untuk tingkat SMA, MA, SMK, dan MAK. Buat sahabat yang belum nonton part pertama, soal nomor 1 dan 2, bisa cek dulu ya, biar lebih nyambung. Dan di part 2 ini kita akan lanjut bahas soal nomor 3 dan nomor 4. Yuk simak sampai akhir karena pembahasan ini bisa jadi kunci sukses sahabat di ujian nanti. Oke sahabat semuanya, soal nomor 3. Pada trapesium berikut, nah ini dia trapesiumnya. Panjang sisi AD itu katanya sama dengan panjang sisi BC. Nah ini dia, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Kemudian sisi AB itu sejajar dengan sisi DC. Dan panjang AB ini lebih besar dari panjang DC. Kemudian sudut BAD itu adalah 70 derajat. BAD ini 70 derajat. Oke. Kemudian sudut ABD itu 30 derajat. ABD itu 30 derajat. Oke. Ini. Nah, katanya di sini tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan besar sudut pada trapesium ABCD. Nah, ini dia pernyataannya. Yang pertama, sudut BCD sama dengan 110 derajat. Kemudian sudut CBD sama dengan 40 derajat. Kemudian sudut BDC itu sama dengan 40 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya kita gambar lagi. Ini perbesar gambar trapesiumnya. Nah, katanya di sini tadi sudut BAD itu 70 derajat dan sudut ABD itu 30 derajat. Oke. Nah, sekarang eh, ini adalah trapesium sama kaki, ya kan? Nah, kalau dia trapesium sama kaki dan ini dia sejajar, maka sudut BAD yang ini, sudut BAD ini akan sama dia dengan sudut ABC yang ini, yang besar ini. Nah, bisa ya? Nah, maka nanti karena sudut ABD sudah diketahui, maka kita bisa mencari yang namanya sudut CBD yang ini. Nah, yang ini. Nah, sudut CBD. Ini 70, nah ini 30. 30 tambah berapa dia supaya 70, kan gitu logikanya. Tambah berapa? Iya, tambah 40 derajat. Nah, 40 derajat. Maka di sini kita dapat sudut CBD itu sama dengan 40 derajat. Maka pernyataan kedua di sini sudut CBD sama dengan 40 derajat, maka ini dia benar. Oke. Kemudian, nah perhatikan di sini kalau garis si BC ini kita perpanjang, nah kita perpanjang di sana. Oke. Nah, ini dia. Misalnya di sini kita bikin titik akhirnya ini adalah eh, C aksen misalnya, ya kan? Maka nanti sudut DC C aksen yang ini, nah yang ini itu akan sama dengan sudut eh, ABC yang ini, akan sama dengan ini. Kenapa sama? Karena dia itu sehadap. Nah, kalau kita gambarkan nanti seperti ini kira-kira. Ini ada garis, ya kan? Nah, ini. Nah, nih. Nah, di sini ada C aksen, di sini ada C, di sini ada B. Nah, maka yang ini, sudut yang ini akan sama dengan sudut yang ini. Nah, di sini tadi ada A ya, di sini ada D. Nah, oke, maka dia akan sama nih. Nah, tadi sudut yang ini dia 70 ya kan? Ini 70. Maka otomatis yang ini juga 70, ya kan? Ini juga 70, 70 derajat. Nah, sedangkan sudut ini
sudut yang ini nih, adalah pelurus dari 70 ini. Nah, sudut lurus itu jumlahnya adalah 180 ya kan, 180. Maka sudut BCD ini, itu adalah 180 dikurang 70 derajat. Ya kan, berarti yang ini, sudut ini artinya 180 derajat dikurang 70 derajat. Nah, gitu. Maka hasilnya adalah 110. Nah, maka di sini dia adalah 110 derajat. Maka kita dapat yang kedua di sini, sudut BCD. BCD itu adalah 110 derajat. Oke, maka di sini BCD 110 derajat. Maka pernyataan yang pertama adalah benar. Nah, oke. Kemudian di pertanyaan pernyataan ketiganya sudut BDC adalah 40 derajat. BDC berarti yang ini. BDC adalah 40 derajat. Nah, kita lihat di sini segitiga BCD. Nah, apa ya segitiga ini? Nah, segitiga BCD. Ini tadi 40 ya kan? Ini 40. Kemudian ini 110. Nah, kemudian ini berapa ya kan? Nah, kita tahu bahwasanya jumlah pada sudut pada segitiga, sebuah segitiga itu pasti dia 180 derajat ya kan? Nah, itu dikurang nanti ya kan jumlahnya itu. Nih, 40 dikurang lagi dengan 110 derajat. Nah, maka itulah besar dari sudut BDC. Nah, jadi BDC itu sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat dikurang 110 derajat. Maka kita dapat di sini 30 derajat, ya kan? Maka ini seharusnya dia adalah 30 derajat. Nah, sedangkan di sini di pernyataan ini sudut BDC itu adalah 40 derajat. Maka ini adalah pernyataan salah. Oke, bisa kira-kira ya? Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, sahabat, kita bahas soal nomor 4. Pada trapesium siku-siku tersebut, AB sama dengan 3. Oke, di sini kita tahu AB-nya 3 katanya. 3 cm atau 3 satuan lah ya. 3 satuan. Dan AD kecil sama BC. Pertanyaannya di sini, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Nah, ini yang ditanyakan. Nah, putuskan apakah dengan tambahan informasi pernyataan 1 dan pernyataan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan satunya luas trapesium ABCD sama dengan 24 dan pernyataan keduanya BC sama dengan 10 dan CD sama dengan 5. Oke. Kita ambil dulu pernyataan 1 ya. Nah, katanya di sini keliling trapesium tersebut lebih dari 25 katanya. Nah, kita tahu rumus dari keliling ya kan. Keliling trapesium ini berarti itu sama dengan panjang sisi AB ya kan. AB itu ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan DA. Nah, ya kan? Nah, ini dia kelilingnya. Nah, sementara di sini yang sisi yang diketahui itu adalah cuma sisi AB, yaitu 3. Nah, ya kan? 3. Nah, sisi yang lainnya belum tahu. Nah, dari dua pernyataan ini kita harus mencari yang namanya sisi BC, CD, dan DA. Oke, kita ambil dulu pernyataan yang pertama. Misalnya kita ambil di sini aja lah ya, pernyataan yang pertama. Katanya di sini luas trapesium ABCD itu sama dengan 24 katanya. Oke, kita harus tahu nih, luas trapesium itu adalah jumlah sisi yang sejajar. Ini sisi sejajarnya adalah AD dengan BC. Ya kan? Berarti jumlahnya BC tambah AD, kita bagi 2, kali dengan tinggi. Tingginya di sini adalah AB ini. Nah, kalau kita bikin sini garis bantu boleh nih. Ini. Nah, ini tinggi dari trapesiumnya, sama juga dengan AB. Maka di sini kita kalikan dengan AB. Oke, katanya di sini luasnya 24. 24 itu sama dengan
BC ditambah AD. Nah, AD-nya 3 ya. AD. Oh, AD-nya 3. AB yang 3, sorry, sorry. AD-nya yang ini ya. Ini dibagi dengan 2, dikali dengan AB. Nah, ini yang 3. 3. Oke, maka di sini 24 dengan 3 ini bisa saling menghabiskan. 24 bagi 3 itu adalah 8. Kemudian ini kali silang aja nih. 8 dikali 2 itu 16. Ya kan? Maka di sini kita dapat 16 itu sama dengan BC ditambah dengan AD. Oke, BC ditambah dengan AD adalah 16. CD-nya kita belum dapat di sini. Nah, maka belum bisa juga nih terjawab nih. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Nah, maka pernyataan satu ini belum bisa menjawabnya, ya kan? Karena semua kita dapat di sini, jumlah dari sisi BC tambah AD adalah 16. Nah, sisi CD-nya kita belum tahu. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua. Nah, katanya di sini BC sama dengan 10 dan CD sama dengan 5. Oke. BC sama dengan 10, ya kan? Kemudian CD sama dengan 5. CD 5. CD-nya sudah dapat 5 nih. Oke. Oke, maka panjang AD ini bisa kita cari. Nah, caranya di sini. Ini kalau kita ambil titiknya di sini, misalnya di sini D aksen misalnya ya. Maka nanti AB itu sama dengan D aksen. Ini juga 3 nanti. Nah, maka di sini terbentuk segitiga siku-siku ya. Nah, D aksen, dan C ini adalah segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari panjang D aksen C. Panjang dari sini ke sini nih. Nah, yang ini. Nah, ini 3, 5 pasangannya nanti. Nah, tripelnya sini kita harus hafal nih. 3, 5 pasangannya berapa? Iya, pasangannya di sini 4 ya. Nah, 3, 4, 5 itu tripel Pitagoras. Nah, oke. Maka di sini 4. Kalau D aksen ke C ini 4, ya kan? Maka nanti BD aksen ini itu adalah 6 ya kan? Karena tadi BC itu adalah 10. Nah, ini kita hapus dulu biar jelas. Maka di sini kita dapat dia 6. Nah, BD aksen itu sama dengan AD, maka di sini juga 6. Nah, maka kita dapat di sini mencari kelilingnya. Jadi, dari pernyataan 2 ini, kita bisa mencari kelilingnya langsung nih. Maka nanti keliling dari trapesium itu adalah AB-nya tadi 3, ditambah BC-nya tadi 10, ditambah dengan CD-nya 5, ditambah dengan DA-nya adalah 6. Maka di sini kita dapat 3 tambah 10, 13, 13 tambah 5, 18, 18 tambah 6 itu 24. Nah, terdapat di sini kelilingnya 24. Nah, maka terjawab ini langsung nih. Jadi dari pernyataan 2 ini sudah cukup sebenarnya. Kita nggak butuh lagi nih pernyataan 1. Nah, gitu ya. Apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Tidak, dia cuma 24. Berarti dari pernyataan 2 ini langsung dia terjawab. Oke, kita lihat opsi ini. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan. Tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Ini kebalik ini. Nah, pernyataan 1 saja tidak cukup sebenarnya. Oke, yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, ini nih. Jawabannya B ya. Jawabannya B. Ini. Nah, ini pernyataan 1 saja tadi tidak cukup ya kan? Sedangkan pernyataan 2 saja sudah cukup tadi. Sudah bisa menjawab dari pertanyaan ini. Oke ya. Jawabannya di sini adalah B. Oke, sahabat semuanya. Mudah-mudahan 2 soal ini, soal nomor 3 dan nomor 4, bisa dipahami. Dan untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum saya tutup, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel ini, mohon tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila sahabat semuanya menyukai video ini, mohon tekan tombol like-nya dan di-share ke teman-teman sahabat semuanya. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar.